jalan-jalan ke Pulau Madura, singgah sebentar di Surabaya. Mengikut Tuhan dengan setia, mendapat kekuatan oleh kasih karunia-Nya. Ke padang bulan naik kereta, teruslah mengikut Tuhan, meskipun kadang harus menderita. Horas, Shalom, Bapak Ibu, Saudara yang terkasih, senang sekali hari ini kita berjumpa kembali, dipertemukan oleh firman Tuhan yang menguatkan kita untuk menjalani kehidupan kita sehari-hari. Saya berharap sekaligus yakin, kita semua dalam keadaan sehat, sukacita, dan damai sejahtera. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita tundukkan hati, kita bersatu dalam doa. Terima kasih ya Tuhan buat kesempatan yang Tuhan berikan bagi kami untuk mendengarkan firman-Mu. Mampukanlah kami untuk mengerti serta memberlakukan firman-Mu ini dalam kehidupan kami sehari-hari. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara yang terkasih, firman Tuhan dari 2 Timotius 2 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-13 diberikan judul panggilan untuk ikut menderita. Sebab itu hai anakku, jadilah kuat oleh kasih karunia dalam Kristus Yesus. Apa yang telah engkau dengar daripadaku di depan banyak saksi, percayakanlah itu kepada orang-orang yang dapat dipercayai, yang juga cakap mengajar orang lain. Ikutlah menderita sebagai seorang prajurit yang baik dari Kristus Yesus. Saudara yang terkasih, sebelum saya teruskan membacakan nats firman Tuhan hingga ayatnya yang ke-13, ada sebuah cerita tentang seorang pemuda yang bernama Hikub yang tinggal di Pulau Berg, tempat bangsa Viking bermukim. Berg yakni pulau yang tidak menarik, terletak antara bujur putus asa dan lintang kesedihan. Peperangan sekaligus perjuangan terbesar bangsa Viking adalah memerangi naga yang kerap merusak desa mereka, sehingga hampir seluruh penduduk Pulau Berg bertumbuh kekar dan kuat, kecuali seorang pemuda yang bernama Hikub, anak kepala suku yang bobot tubuhnya kecil, tidak sekekar ayahnya dan tidak sekuat pemuda lain di desanya. Ia tidak mampu membunuh para naga. Ia menjadi diremehkan karena itu. Sehingga daripada berperang, ia memilih merangkai senjata yang ia bisa pakai kelak memerangi naga-naga. Suatu ketika ternyata senjata buatannya mampu melukai seekor naga. Ia lalu berusaha mengejar naga itu ke hutan, sebab di hutanlah naga itu terdampar. Namun ketika ia menemui naga itu, ia malah bukan membunuh naga itu, tetapi justru berteman dengan naga itu dan mengajari naga itu serta naga-naga yang lain supaya mereka tidak lagi menyerang desa bangsa Viking. Dan akhirnya mereka berteman serta peperangan antara suku bangsa Viking dengan para naga itu pun berakhir setelah itu. Saudara yang terkasih, menjadi kuat sesungguhnya bukanlah soal tubuh yang kekar, soal fisik yang tegar, melainkan kuat lebih kepada soal jiwa, soal hati, dan permasalahan iman. Ini yang sebagaimana disebutkan oleh Paulus kepada Timoteus, kuat oleh kasih karunia Kristus, kuat oleh karena pengertian yang datangnya
dari Tuhan. Analogi yang diangkatkan oleh Paulus ialah prajurit, olahragawan, dan petani yang lebih mengutamakan disiplin, keterampilan, ketahanan, ketekunan, kesetiaan, dan juga strategi. Sebagaimana yang dikatakan di ayat yang keempat sampai dengan ayatnya yang ketujuh. Seorang prajurit yang sedang berjuang tidak memusingkan dirinya dengan soal-soal penghidupannya, supaya dengan demikian ia berkenan kepada komandannya. Seorang olahragawan hanya dapat memperoleh mahkota sebagai juara apabila ia bertanding menurut peraturan-peraturan olahraga. Seorang petani yang bekerja keras haruslah yang pertama menikmati hasil usahanya. Perhatikanlah apa yang kukatakan. Tuhan akan memberi kepadamu pengertian dalam segala sesuatu. Saudara yang terkasih, fokus terhadap apa yang menjadi misi utama merupakan salah satu strategi untuk memperoleh kemenangan dan tiba pada tujuan yang ditetapkan. Sehingga Paulus mengatakan kepada Timotius, Tuhan akan memberikan pengertian. Kekuatan seorang pelayan bukan atas dasar kemampuannya sendiri, intelijensinya sendiri. Akan tetapi sebagaimana yang ditekankan Paulus terhadap Timotius ini, kekuatan seorang pelayan atau pengikut Tuhan yang pertama terletak pada pengertian yang datangnya dari Tuhan dan kasih karunia dari Tuhan itu sendiri. Yang kedua, kekuatan seorang pelayan yakni fokus pada perintah Allah, berjuang menaati hukum Allah, bekerja keras hingga membuahkan hasil. Bukan hanya sekedar bekerja keras, melainkan seperti cerita tentang Hikub, seorang penduduk desa Viking tadi yang mampu mengalahkan musuhnya melalui pertemanan dengan musuhnya tersebut. Sehingga selain bekerja keras, harus disertai oleh bekerja ikhlas, bekerja cerdas, sehingga buahnya ialah pekerjaan menjadi tuntas. Yang ketiga yang menjadi kekuatan seorang pengikut Tuhan, ia mengikuti Yesus kemanapun juga, sehingga ia sabar, sebab misinya ialah misi Kristus itu sendiri, bukan ambisi pribadi. Sebagaimana yang diungkapkan di ayat yang ke-8 sampai dengan ayatnya yang ke-13. Ingatlah ini, Yesus Kristus yang telah bangkit dari antara orang mati, yang telah dilahirkan sebagai keturunan Daud, itulah yang kuberitakan dalam Injilku. Karena pemberitaan Injil inilah aku menderita, malah dibelenggu seperti seorang penjahat. Tetapi firman Allah tidak terbelenggu. Karena itu aku sabar menanggung semuanya itu bagi orang-orang pilihan Allah, supaya mereka juga dapat keselamatan dalam Kristus Yesus dengan kemuliaan yang kekal. Benarlah perkataan ini. Jika kita mati dengan Dia, kita pun akan hidup dengan Dia. Jika kita bertekun, kita pun akan ikut memerintah dengan Dia. Jika kita menyangkal Dia, Dia pun akan menyangkal kita. Jika kita tidak setia, Dia tetap setia, karena Dia tidak dapat menyangkal dirinya. Sehingga saudara yang terkasih, dari nats firman Tuhan ini, dari apa yang diajarkan oleh Paulus kepada Timotius ini, menyadarkan kita bahwa penderitaan bukanlah sebuah akhir dari perjuangan,
melainkan itu barangkali hanya sebuah belokan jalan yang darinya justru seorang pelayan Tuhan mampu merasa terberkati, mendapatkan kekuatan, dan menghadapinya dalam kesabaran. Sebab meskipun kita terpenjara, tapi firman Tuhan tidak akan pernah bisa terkurung oleh apapun juga. Sehingga Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kita juga sekaligus semakin disadarkan. Meskipun firman Tuhan ini begitu kuat, begitu tegas menekankan supaya kita tidak anti terhadap penderitaan, namun kita tidak bisa abai akan realitas dalam kehidupan. Bahwa kehidupan di dunia dewasa ini semakin hari semakin dipenuhi nilai-nilai yang bertentangan dengan Injil itu sendiri. Bahkan tidak sedikit orang yang bergereja justru hidup tanpa nilai-nilai penderitaan yang diharapkan oleh Kristus itu. Yesus mengharapkan kita menjadi pejuang-pejuang iman yang berhati kaca sekaligus bermental baja. Berhati kaca, bermental baja, apa gerangan maksudnya? Hati kita adalah hati yang peduli, hati yang memberi, hati yang siap menderita bagi kemuliaan Kristus dan bagi sukacita hidup kita dan sesama. Namun kita juga dikatakan supaya bermental baja, mental yang tidak mudah untuk tersakiti, tidak mudah untuk menyerah, kuat sebagai pejuang-pejuang iman. Sebab Kristus itu sendiri yang menguatkan kita, menguatkan iman kita, menguatkan jiwa kita. Sebab Ia yang memberikan pengertian dan kasih karunia-Nya. Saudara yang terkasih, jalan-jalan ke Pulau Madura, singgah sebentar di Surabaya, mengikut Tuhan dengan setia, mendapat kekuatan oleh kasih karunia-Nya. Ke padang bulan naik kereta, teruslah mengikut Tuhan meskipun kadang harus menderita. Amin. Kita berdoa. Syukur bagimu Tuhan, firman-Mu dan kekuatan yang daripadamu memampukan kami meskipun kadang harus menderita, tetapi kami tetap setia. Terpujilah Engkau dalam Kristus Yesus Tuhan kami. Amin.